Hari ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 10. Mazmur yang digubah oleh Daud ini merupakan kesinambungan dari Mazmur pasal 9. Sama seperti Mazmur pasal 9, demikianlah Mazmur pasal 10 ini berisi pujian kepada Tuhan karena Dia mempedulikan orang-orang yang sengsara. Di ayat 12, 14, dan 16-18, pemazmur mengutarakan 3 alasan mengapa Tuhan patut dipuji. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, sebab di dalam kasih-Nya Tuhan menolong orang yang tertindas. Hal tersebut ditulis di ayat 12 dan 14. Di ayat 12, pemazmur berkata sebagai berikut, "Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas." Di situ pemazmur berkata bahwa Tuhan tidak melupakan orang yang tertindas. Artinya Dia bersedia menolong mereka. Pertolongan Tuhan oleh sebab kasih-Nya ini menyanggupkan kita untuk tetap bersukacita di segala keadaan. Yang kedua, sebab di dalam kuasa-Nya, Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Hal tersebut dikemukakan oleh pemazmur di ayat 16 sebagai berikut. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanah-Nya. Di situ pemazmur menyebut bahwa Allah adalah Raja yang kekal. Artinya Dia adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Apabila kejayaan bangsa-bangsa akan lenyap, maka tidak demikian halnya dengan kejayaan Tuhan. Karena Dia sanggup memerintah bangsa-bangsa, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, sebab di dalam keadilan-Nya, Dia membela orang yang tidak berdaya. Hal itu ditulis di ayat 17-18. Tentang pembelaan Tuhan tersebut, di ayat 18 pemazmur menulis seperti demikian. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti.
Sebagaimana Dia bersedia membela anak yatim yang tak berdaya, demikianlah Tuhan tidak akan mengabaikan kita dalam ketakberdayaan diri kita. Mari, dengan meyakini kasih, kuasa, dan keadilan Tuhan dalam mempedulikan orang-orang yang menderita, kita datang mengharap tahtanya. Kita datang mengharap Dia dengan pujian dan permohonan-permohonan kita melalui doa. Kita percaya Tuhan tidak akan mengabaikan seruan yang kita naikkan kepadanya. Oleh sebab itu, di segala keadaan, kita tidak akan berputus asa karena Tuhanlah kekuatan kita. Mazmur pasal 10 ayat 12, 14, dan 16-18. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Kami memuji Engkau, ya Tuhan Yesus, karena Engkau mempedulikan orang-orang yang tertindas. Tidak akan Engkau memandang mereka hina, tetapi justru dengan belas kasihan-Mu, Engkau mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menolong mereka bebas dari ketertindasan mereka. Apapun yang menjadi persoalan mereka, Engkau mempedulikannya. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau orang yang tertindas tidak Engkau abaikan, demikian pula hidup kami tidak akan Engkau lupakan. Dengan kasih setia-Mu Engkau menolong kami. Dalam kasih setia-Mu Engkau menjamin masa depan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mari kita mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, karena sesungguhnya Dia peduli terhadap umat-Nya. Mari kita berdoa, menyerahkan hidup ke dalam tangan-Nya.
Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, semua orang yang menderita yang berseru kepada-Mu, selalu Engkau perhatikan. Seruan mereka tidak pernah Engkau abaikan. Engkau selalu memberikan perhatian kepada mereka yang menjerit kepada-Mu, karena jeritan kami selalu Engkau dengar. Tuhan Yesus, kepada-Mu kami menyerahkan segenap beban kekhawatiran dalam jiwa kami. Kalau Tuhan yang memperdulikan kami dan memperhatikan kami, sesungguhnya tiada apapun yang perlu kami takutkan dan khawatirkan dalam hidup ini. Kalau Tuhan yang menjamin hidup kami dapat memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus yang baik, kepada-Mu kami menyerahkan hidup kami. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam jiwamu kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong bagi mereka yang sebatang kara. Orang yang berserah kepadamu, dalam kelemahan mereka, Engkau yang menguatkannya. Orang yang dalam keadaan tak berdaya tidak akan Kau tinggalkan, tapi dengan kasih setiamu Engkau menaungi mereka. Tuhan Yesus, gunung batu kota perlindungan kami. Di dalam perlindungan-Mu kami merasakan damai sejahtera yang sepenuh. Kalau semua yang sekitar kami tidak selalu dapat diandalkan, Tuhan Yesus, orang yang mengandalkan Engkau akan beria-ria. Di dalam Engkau kami bersukacita. Ya Tuhan Yesus, lindungilah kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus melindungi kita dari semua bahaya. Bahaya dalam rumah tangga, bahaya dalam pekerjaan, bahaya dalam kesehatan kita. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus adalah penolong yang senantiasa dapat diandalkan. Mari kita berdoa.
Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Tuhan Yesus, kalau semua bangsa-bangsa tidak akan tetap untuk selamanya. Mereka naik dan turun, mereka bangkit dan runtuh. Tetapi kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau berkuasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau menjadikan seluruh alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Sungguh tiada yang mustahil bagi Engkau. Dengan kuasa-Mu Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tiada yang sukar bagi Engkau. Kalau Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu yang menyertai hidup kami, tiada apapun yang kami perlu takutkan dalam hidup ini. Kalau gembala yang baik dan setia itu yang menjaga hidup kami, di lembah yang kelam pun kami tidak akan takut bahaya. Ya Tuhan Yesus, sertai kami hari demi hari. Saudara-saudari, mari dengan merendahkan diri kita mohon agar Tuhan Yesus menyertai dan menuntun hidup kita di jalan-jalannya yang benar. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Tuhan Yesus, doa yang kami panjatkan kepadamu tidak akan pernah Engkau abaikan. Engkau memperhatikan seruan dari orang yang tertindas. Doa umat-Mu Engkau selalu perhatikan. Dan Engkau selalu siap mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Tangan-Mu yang penuh dengan kebaikan itu selalu Engkau ulurkan bagi anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan menyerahkan beban dan harapan kepadamu, kami tahu ada masa depan di dalam Tuhan. Ada hari esok di dalam Tuhan. Ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan beban dan harapan dalam jiwa kami. Gembala yang baik, dengarkanlah doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan beban dan harapan dalam jiwa kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang bersedia mendengar doa umat-Nya. Mari kita berdoa.
Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Tuhan, Engkaulah hakim yang membela umat-Nya. Engkaulah hakim yang membela orang yang tak berdaya, sehingga anak yatim dan yang terinjak akan memperoleh keadilan. Dan tidak ada lagi manusia yang berani menakut-nakuti mereka. Sebab kalau Tuhan Engkau yang membela umat-Mu, siapakah yang dapat mengganggu gugatnya? Kalau Tuhan yang beserta dengan kami, siapakah lawan kami? Oh Tuhan Yesus, penolong yang sejati, kepadamu kami memohon pertolongan. Saudara-saudari, dalam iman dan kerendahan hati, mari kita minta Tuhan Yesus menolong rumah tangga, pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi saudara, menolong kesehatan saudara, dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doa syafaat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih, kuasa, dan keadilan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kalaupun langit dan bumi berubah, kasih, kuasa, dan keadilan-Mu tidak akan pernah bergeser. Langit dan bumi berlalu, tetapi janji-Mu tetap untuk selama-lamanya. Gunung-gunung beranjak, kesetiaan-Mu tidak pernah beralih dari umat-Mu. Oleh sebab itu, apapun yang kami hadapi dan alami, kami percaya firman-Mu setia dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, janji-Mu kami pegang, firman-Mu jadi sandaran hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa dari umat-Mu, sebab Engkau sering berkata, berserulah kepadaku dan aku akan mendengarnya. Oleh karena itu kami berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami menyerahkan semua beban pergumulan dalam hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Apa yang mereka curahkan melalui doa tidak akan Tuhan abaikan, tetapi Engkau akan menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu dan tepat pada waktu-Mu. Karena semuanya akan menjadi indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Menyerahkan pergumulan anak-anak-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam persoalan ekonomi dan kesehatan yang mereka alami. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tiada siapapun yang sanggup menutupnya. Dan kalau Tuhan yang sudah membuka jalan, tiada seorang pun yang dapat merintanginya. Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua beban pergumulan dari anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau dapat diandalkan. Engkau selalu dapat diandalkan. Dalam iman itu pula kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Negeri yang besar tidak akan Kau abaikan. Tuhan, limpahkan belas kasihan-Mu atas negeri ini. Pulihkan bangsa kami. Bawalah bangsa kami untuk mengenal Allah yang benar dan kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan pemerintah kami mulai dari presiden sampai aparat di bawah. Biar takut akan Engkau menyertai mereka. Hikmat-Mu menuntun mereka sehingga mereka sanggup membangsa ini untuk mengenal kasih Tuhan. Pakailah gereja-Mu di tengah bangsa ini ya Tuhan. Beri terang di tengah kegelapan, supaya banyak orang dapat mengenal kasih Kristus. Tuhan, kami berdoa bela dan lindungi gereja-Mu. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan tolong mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sekali lagi kami berdoa, curahkan belas kasihan-Mu atas Indonesia. Karena kami percaya Engkau mengasihi negeri kami. Engkau mengasihi gereja-Mu. Engkau mengasihi umat-Mu. Dengan percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengangkat doa kami dalam pujian dan permohonan. Karena Engkaulah tempat kami berharap. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.